Menjelang detik-detik terakhir pilkada, keseruannya mulai terlihat. Calon-calon yang awalnya tidak diunggulkan, ternyata malah memiliki peluang yang besar. Sebaliknya, calon yang awalnya punya modal kuat, malah perlahan terkejar. Dalam situasi itu, FPI masuk ke dalam pusaran. Sebenarnya, sebagai ormas, FPI memang berhak memberikan dukungan pada paslon manapun. Namanya ya juga demokrasi. Tapi sikap FPI yang pelin-pelan dan suka menjual nama umat Islam sungguh memalukan. Sebelumnya, hanya FPI yang menyatakan akan mendukung salah satu paslon di Jakarta. Tapi kemudian Rizik yang berada di Madinah sana mengeluarkan maklumat panjang. Rizik berlagak seolah-olah dia adalah tokoh pejuang yang sedang berada di pengasingan. Padahal keberadaan dia di sana hanya untuk jalan-jalan dan liburan. Dalam maklumat itu, selain mengklaim bahwa dia mewakili umat Islam, Rizik juga memberikan pernyataan terkait sikap politiknya termasuk dalam Pilgub Jakarta. Rizik memang berhak untuk menunjukkan pilihannya. Tapi sekali lagi, kalau bisa jangan mengatasnamakan umat Islam. Karena baik Rizik maupun FPI tidak jelas kontribusinya untuk umat Islam. Selain suka teriak-teriak di atas podium dengan ancaman dan makian, Rizik dan kroni-kroninya sering merendahkan nama Islam dengan perilaku yang barbar. Dulu Rizik juga merupakan salah satu pendukung terbesar Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2017. Anies ketika itu bahkan sampai datang ke Petamburan dan memberikan puja-puji untuk FPI. Saat itu Rizik diberi gelar oleh pendukungnya sebagai imam besar, meskipun ini hanya klaim sepihak mereka saja. Kemenangan Anies itu kemudian menjadi hutang budi Anies ke Rizik. Karena Anies datang langsung ke sana untuk meminta dukungan Rizik. Tapi kondisinya berbeda sekarang. Dia mendukung salah satu paslon tapi tak bisa memberi tambahan suara apa-apa. Karena pamor Rizik mulai meredup. Kalau dulu dia merasa menjadi imam besar, padahal bukan. Sekarang dia bahkan sama sekali tidak dianggap apa-apa. Dukungan Rizik itu kemudian hanya sekedar angin lewat saja. Tidak memiliki makna apa-apa. Calon yang sekarang dia dukung juga tak bisa memberi apa-apa ke Rizik. Karena dukungan Rizik itu hanya keputusannya sendiri saja untuk melawan calon yang didukung PDIP dengan inisiatifnya sendiri. Tidak ada proses dukung-mendukung seperti yang dilakukan oleh Anies dulu. Kebiasaan Rizik dan FPI yang mengatasnamakan umat Islam itu memang memalukan. Jumlah anggota FPI tidak seberapa, tapi mereka merasa sudah mewakili umat Islam Indonesia. Belakangan kita melihat bahwa FPI bersama Rizik justru lebih dikenal sebagai organisasi yang penuh dengan oportunisme dan suka jualan nama besar umat Islam demi tujuan pribadi. Sebagai organisasi yang mengklaim diri sebagai pejuang Islam, apa yang mereka lakukan tidak mencerminkan perjuangan yang sesungguhnya untuk umat. Sebaliknya, mereka justru terlihat seperti kelompok yang menggunakan umat Islam sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Dengan memberikan dukungan politik kepada salah satu paslon, FPI jelas sedang berusaha untuk memanfaatkan popularitas agama untuk memperkuat posisinya di kancah politik. Mungkin FPI ingin diperhitungkan lagi sebagai salah satu faktor penentu di Jakarta. Rizik yang kerap memposisikan dirinya sebagai pemimpin umat Islam sebenarnya bukanlah siapa-siapa dalam konteks pergerakan sosial Islam. Klaim dirinya sebagai pemimpin umat Islam seolah-olah menempatkannya dalam posisi yang tak tergantikan. Padahal kenyataannya sangat jauh dari itu. Rizik bukanlah sosok yang mampu menghasilkan perubahan positif bagi umat Islam di Indonesia. Tidak ada kontribusi signifikan yang dia buat dalam hal pendidikan, kesejahteraan sosial, atau peningkatan kualitas hidup umat. Bahkan lebih banyak kontroversi dan perpecahan yang ia timbulkan. Umat Islam tidak mendapatkan poin positif apa-apa. Karena kalaupun berceramah, isi ceramahnya hanya berisi hujatan dan narasi kemarahan. Sebagai residivis yang berulang kali terlibat dalam masalah hukum, Rizik tidak pantas dijadikan teladan.
kecuali kalau dia dipenjara karena memperjuangkan umat. Tapi Rizik masuk penjara karena melanggar hukum. Seorang pemimpin, apalagi sampai disebut sebagai imam besar, seharusnya punya kontribusi besar bagi umat Islam. Apa yang seharusnya kita lihat adalah seorang pemimpin yang berjuang untuk kemajuan umat, yang memberikan contoh teladan dalam hal moralitas, integritas, dan pengabdian. Rizik dengan segala permasalahan hukum yang dihadapinya justru menampilkan diri sebagai sosok pesakitan ketimbang figur yang memikirkan kebaikan umat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, umat Islam harus menyadari bahwa tidak semua klaim tentang membela umat itu benar-benar tulus. Ada banyak pihak yang hanya ingin memanfaatkan nama agama untuk meraup keuntungan pribadi. FPI dan Rizik adalah contoh nyata dari oportunisme atas nama Islam itu. Mereka mungkin merasa bahwa mereka mewakili umat, namun pada kenyataannya mereka hanya mengedepankan kepentingan mereka sendiri. Inilah yang harus kita lawan, budaya oportunisme yang menggunakan agama untuk mencapai tujuan pribadi. Mereka mengatasnamakan umat Islam, padahal hanya untuk mendapatkan keuntungan politik semata. Kita harus lebih cerdas dalam menilai siapa yang benar-benar memperjuangkan kepentingan umat Islam. Kita harus berhenti membodohi diri kita dengan klaim kosong dan manipulasi nama besar Islam demi kepentingan pribadi dan politik. FPI bukan representasi sejati umat Islam. Begitu juga dengan Rizik Syihab. Klaim sepihak itu karena dia terjebak dalam halusinasi saja, merasa dirinya sebagai tokoh besar, dan mirisnya ketika sekarang pamor Rizik semakin tenggelam, dia masih terjebak dalam halusinasi itu. Umat Islam harus sadar dan cerdas, jangan mau dimanfaatkan oleh sekelompok orang oportunis. Islam itu bukanlah alat untuk mencari kekuasaan atau kedudukan, tapi ia adalah agama yang mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kedamaian. Oleh sebab itu, sungguh memalukan orang-orang yang menjadikan Islam sebagai komoditas yang bisa mereka perjualbelikan seenaknya.